A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara soal lebih dekat kepada Nabi SAW. Emang kenapa ya selama ini belum dekat? Kenapa ya? Emang belum dekat sekarang ini? Udah dekatnya yang itu lagi Bu. Beneran? Yang kita baca itu lagi. Tidak ada satu studi kritis yang kita ambil dari sisi yang banyak. Nabi SAW, coba kalau kita mau cerita Nabi SAW dan kalau kita mau paham lebih dekat dengan Rasulullah SAW, coba bayangkan dulu pikiran kita, otak kita, fisik kita, tubuh kita, lingkungan kita pada tahun kelahirannya Nabi. Nabi lahir kapan? Tahun? Tuh kan tahun gajah. Jangan, hari gini masih tahun gajah mau udah lewat. Itu karena orang zaman dulu. Tahu? Itu emang orang zaman dulu kagak tahu hitungan. Tahun gajah. Hari gini jangan lagi, Bu. Jangan. Pak, Rasulullah lahir kapan? Emang bapak-bapak kurang banyak bicara. Sumbernya dari Adam, nyingkem Adam. Kalau ibu-ibu sumbernya dari Hawa. Sumbernya, jadi bicara. Rasulullah yang kita cintai ini lahirnya tanggal 2, 3, 4. Gampang ya? 2, 3, 4. Apa? Tambah lagi 5. Keren kan? 2, 3, 4, 5. Keren kan? 2, 3, 4, 5, 7, 1. Keren? 23 April 571 Masehi. Kalau ibu-ibu aja enak diajak ngomongnya. Kalau antum jamaah sekalian coba-coba menghitung-hitung, mengkonvers kalender from the Gregorian to Hijri, maka antum baru akan menemukan tanggal 23 April 571 bertepatan dengan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Tahun gajah. Hari ini mah jangan begitu. Tujuan kita mengenal lebih dekat dengan Rasulullah hari ini dari sisi motivasi yang kuat bahwa beliau siapa yang kita peringati ini nanti ujung-ujungnya akan menambah cinta, sayang, rindu, kangen kepada baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, hari ini kita bicara yang mulia dan agung. Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan kalau mau tahu, mau lihat, mau kenal, mau paham, mau ngerti, coba hidup kita seolah-olah tahun 571 dulu sebentar. Nah, pada saat 571 ada ATM enggak? Ini beneran serius, ada ATM? Ada bank? Ada Bank Mandiri? Bank BCA? Ada kepala itu, ada pegadaian enggak? Enggak ada. Ada apotik? Ada. Belum saya ngomong Pak, enggak ada, belum ya. Belum beneran. Ada mall? Ada apa dong? Ada rumah sakit? Ada apotik? Ada Indomaret? Alfa? Kenapa? Adanya begitu kurang lebih. Mekah masa lalu. Coba ya, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk
melihat kembali. Oh, dulu kayak gitu. Oh, dulu kayak gitu. Ada siapa di sana? Ada Ka'bah jelas, karena Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun?" Rasulullah menjawab, "Bakkah atau Makkah, ya Masjidil Haram, atau Paran." Kalau orang Nasrani bilangnya Paran, orang Yahudi bilangnya Paran juga, orang zaman dulu bilangnya Bakkah, lalu sekarang orang bilangnya Makkah. Tempatnya dia juga, itu juga. Ya. Lalu kemudian apa ya Rasulullah? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak dibangunnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab 40 tahun. Nanti saya bahas kenapa ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada saat masa-masa seperti ini, orang itu apa ya? Ya, kalau kita cari lagi makin banyak yang kagak ada. Dulu kagak ada warung, kagak ada nasi uduk, kagak ada snack. Ini nyindir panitia karena saya belum dapat snack. Emang panitia pinter bikinnya hari Kamis biar nggak kesediaan makanan. Masya Allah, pas banget ente. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada saat itu kagak ada risol, kagak ada lontong, betul? Nggak ada. Dan pada saat itu sedikit orang yang cerdas. Pada saat itu orang berkata bumi itu datar. Nah, jamaah sekalian, pada masa itu sedikit. Ini yang kita mau gali. Siapa yang lahir ini? Kenapa dia dinobatkan sebagai bapak perubahan internasional selama-lamanya? Lama-lamanya. Begitu kata SpongeBob. Ya. Saya dapat termasuk korban SpongeBob gitu ya. Jamaah sekalian, ya, pada masa itu begini doang kelihatannya. Jadi kemudian masyarakat seperti apa sih kehidupannya? Sunyi senyap, PLN belum ada. PAM belum ada. Apa? Telepon? Apalagi? iPhone? Handphone? Nggak ada semua. Kenapa sih? Ini ngomong begini kenapa sih? Ada maksudnya. Ada maknanya. Nanti saya terangkan setelah segmen 2 berikut ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kedudukan Ka'bah sebagai sentral sangat terjadi. Sangat vital. Namun di sana yang isinya itu adalah para kafirin, para Quraisy, ya, para kafir Quraisy, di mana di sana ada berhala-berhala, ya, ada berhala-berhala Lata, Uzza, dan sebagainya. Nah, siapa ini yang tampil ini siapa? Kok hebat sekali dinobatkan oleh seluruh tokoh sejarah dunia yang jujur, tokoh sejarah dunia yang jujur, yang nggak jujur maka kagak. Tokoh sejarah dunia yang jujur menobatkan Nabi adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi nomor 1. Michael Hart bilang begitu. G.B. Shaw bilang begitu. Annie Besant bilang begitu. Semua tokoh-tokoh sejarah mengatakan he is the best. Dan tidak ada lagi tokoh sebesar itu. Apa yang dia lakukan? Kok sampai semua orang ahli sejarah menobatkan beliau sebagai the best gitu loh. Sampai akhir zaman. Hari ini nama yang paling banyak dipakai di Inggris adalah Muhammad. Hari ini nama yang paling banyak dipakai di Belanda adalah Muhammad. Saya sebut Inggris Belanda. Kalau sebut Indonesia mah udah pasti bingit. Apalagi di negara-negara Arab semuanya depannya Muhammad gitu kan. Itu nggak usah kita sebut lagi. Tapi di negara Eropa paling banyak kelahiran baru bernama beliau. Otomatis kalau dihitung seluruh dunia, maka nama laki-laki terbanyak di muka bumi paling depan adalah Muhammad sallallahu. Nama yang paling banyak disebut manusia di muka bumi adalah nama beliau. Jadi siapa yang akan kita bicarakan ini siapa? Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Beliau lahir dari keluarga terhormat.
bangsawan, kaya raya, cerdas, alim. Siapa bilang Nabi buta huruf? Ngapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya. Urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang orang Ustaz yang Nabi yang umi gitu. Disebut Nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, teh ke. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau nih saya sampaikan jamaah. Jamaah. Itu punya orang. Panitia masih ada waktu buat aneh? Katanya kalau udah mau selesai jangan angkat tangan. Aneh lihat tadi banyak yang angkat tangan soalnya. Ini belum banyak baca kitab. Baru 2-3 biji langsung berambil kesimpulan. Sehingga Nabi dikatakan seorang yang miskin, seolah-olah anak muda yang nebeng sama janda kaya, bernama yang mulia Sayyidatina Al-Kubra Khadijah Al-Khuwailid. Seolah-olah Nabi kita miskin, bajunya jelek, compang-camping, anak muda, penggembala, buta huruf, nikah sama anak kecil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau itu yang terjadi, mustahil Allah Subhanahu wa taala menyematkan asmanya sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Azim itu asma Allah yang arti mulia, agung, tinggi, luhur. Dan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang azim, yang mulia. Mustahil Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh terbaik. Dari sini dan di sini saya merasa sedih. Di sini sakitnya. Begitu kita bongkar kitab sejarah, ternyata ya Allah. Maka itu saya katakan, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengkaji sebuah kehebatan dan kenal lebih dekat atas motivasi yang luar biasa pada diri baginda tercinta, ilustrasikan, buka mata, celing, kita hidup di tahun 571. Jangan tahun sekarang. Lihat, celing, di 571. Ada apa nih? Ada apa 571? Ada apa? Tuh kayak begitu hidupnya. Ada apa?
Oh, nggak ada apa-apa. Sepi. Mau belanja, nggak ada Alfa, Indomaret nggak ada. Gitu loh. Saya promokan, saya sebut Indomaret sama Alfa itu supaya apa? Supaya antum tuh merasa alergi. Lebih baik belanja kepada warung terdekat yang pribumi punya, gitu loh. Betul? Jangan sakitin hati orang kampung. Beli sabun 1. Kesian banget sih kagak ada yang belanja di warung kita, sebelah tetangga kita. Kesian. Ya, kesian. Belanja tuh di sebelah rumah, dekat rumah. Beli sabun 1, nentengnya begitu. Sana lebih murah. Bu, lebih murah 30 perak. Beli apa 30 perak? Beli apa? Kencing gope sekarang. 30 perak. 2000 malah ya. 2000 perempuan, 1000 laki. Ya Allah, lebih murah 30 perak di Uber. Jangan gitu ya. Kenapa saya jadi cerita gitu ya? Baik, kita kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Coba pada masa itu orang itu wanita itu rendah. Pada masa itu orang rendah sampai malu punya anak perempuan hidup-hidup, betul? Apalagi orang mau nikahi wanita, ya elah, kagak pakai mas kawin, kagak pakai apaan. Masih untung ada yang mau nikahin. Beneran. Pada masa itu yang terjadi. Wanita itu barang gitu loh. Siapa yang kaya punya wanita banyak di rumahnya. Enggak ada istilahnya berpasang-pasangan. Konsep Quran kan berpasang-pasangan. Laki. Berpasangan tahu. Paham maksudnya? Paham nggak? Berpasangan, bukan trisam, berpasangan. Pasang tuh satu laki satu perempuan. Ntar saya bahas. Kalau orang perempuannya udah pergi, karena kalau bahas depan dia suka menguncak dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada masa itu wanita itu rendah derajatnya. Dan kalau mau kawin ala kadarnya. Anda tahu, sahabatku, antum tahu, seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang usianya masih 25 tahun, gagah, keren, tampan, diminati oleh semua wanita pada zaman itu. Kalau dia orang yang berhasrat seksual besar, beliau akan mengambil wanita-wanita itu dengan kekayaan yang berlimpah. Tetapi dia tidak pernah ada catatan sejarah satupun bersuka-sukaan, bermesra-mesraan atau mengambil istri siapapun dari mereka, kecuali seorang yang mulia bernama Khadijah yang datang untuk melamarnya. Dan beliau bukan karyawan Khadijah, catat. Beliau bawa barang para pemuka orang kaya di Quraisy. Kenapa? Karena beliau saudagar ulung. Karena beliau distributor top, markotop. Bukan karyawan. Kalau karyawan mah itu datang ke kantor absen terus digaji bulanan. Yang ketawa tuh penderitaan dia tuh. Kalau mau niru Rasulullah sekalian jangan tanggung-tanggung. Pedagang gitu loh. Rasulullah SAW itu pedagang ulung. Dia sekali bawa itu bisa sampai 200-300 ekor unta. 40 punya Abu Jahal, 30 punya Abu Thalib, gitu loh. 20 punya Abdurrahman bin Auf, 40 punya Abu Bakar Siddiq, gitu loh. 30 punya Khadijah. Jadi semua barang dibawa oleh Rasulullah. Umur 12 tahun aja udah top. Dan dia bukan buta huruf. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Ummi dalam bahasa Arab punya arti muradif yang beberapa hal. Ada yang ummi itu tidak tahu baca, ada yang ummi itu pingitan, ada yang ummi itu native. Native itu pribumi.
Ada juga ummi itu tidak memiliki kitab. Itu yang paling tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kitab sebelumnya. Maksudnya Injil dan Taurat. Bertentangan dengan Quran sendiri. Kita mengatakan Nabi buta huruf, dalilnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa datangnya wahyu. Iqra. Nabi mengatakan, "Ma Nabi qari'in." Habis ini saya cerita. Habis itu saya cerita. Itu mah buah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada masa itu wanita rendah sekali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, motivasi pertama. Woi, kaum pria. Hei. Hei. Yang tidur, yang nyender, colek. Ya antum ya. Lihat sini. Tahuan loh. Ya. Jamaah sekalian, wahai teman-temanku, zaman dahulu, ya, kendaraan yang paling mahal itu adalah unta betina. Unta betina itu bisa melahirkan sampai 7 kali. Sehingga kalau sudah mulai masa hamil mengandung, harganya hampir sama dengan 7 ekor unta jantan. Kalau punya satu unta betina itu kaya banget. Kenapa? Dia bisa tukar dengan 7 ekor unta jantan. Nah, kalau zaman dulu kendaraan yang paling berharga itu unta betina, maka ilustrasikan kalau apple to apple zaman sekarang kendaraan paling berharga apa? Rolls Royce, Jaguar, Ferrari. Oke lah Ferrari, Bentley 9 miliar tuh satu mobilnya. Bentley, oke? Pada masa itu Nabi SAW amat sangat menghormati dan menghargai wanita. Memang beliau dilamar oleh Khadijah karena beliau tidak berhasrat seksual kepada wanita. Beliau dilamar oleh Khadijah yang mulia, walaupun nomor 40 tapi masih cantiknya minta ampun. Buktinya masih punya anak 6. Betul? Abdullah, Yasin, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah dan Ruqayyah. Ya, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 dari Khadijah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Lalu kemudian Nabi balik melamar karena ada bibit-bibit melalui Ummu Aiman. Coba mau nggak dinikah gitu kan? Rasulullah ya terima saja. Ya, Rasulullah terima pinangannya dan kemudian Rasulullah bicara pada pamannya Abu Thalib, lamarkan buat saya Khadijah. Nabi memberikan mas kawin kepada wanita untuk mengangkat harkat martabat wanita. Nabi memberikan mas kawin kepada Khadijah 40 ekor unta betina dengan 200 keping emas. Tuh. Kalau itu disamakan dengan zaman sekarang, 1 ekor unta betina itu 1 buah jaguar. Nabi memberikan mas kawin 40 jaguar. Bandingkan dengan antum, paling seperangkat alat sholat. Terus pakai pura-pura cinta, pakai uang, nggak taunya cuma terbatas. Disamakan dengan tahunnya. Tanggalnya tanggal 4 bulan 9, jadi 4 gram, 4,9 gram. Pura-pura itu karena segitu doang lampunya. Tahuan banget. Kayak Rasulullah dong. Mana ada itu sejarah termahal, emas kawin termahal sampai sekarang kagak ada. Bahkan pangeran-pangeran Inggris 40 Ferrari kan Nabi SAW kasih nggak tanggung-tanggung. Dengan 200 keping emas nggak tanggung-tanggung. Dan itu bukan hanya pernikahan yang waktu itu, yang waktu Khadijah. Nanti pada waktu pernikahan Aisyah, lebih lagi 500 keping emas buat Aisyah. Lo kira Nabi kita miskin? Nabi miskin pada waktu peristiwa paceklik. Karena dia ingin bersama-sama miskin dengan para sahabat. Tapi itu terus yang dinobatkan, yang dipanjang-panjangkan, yang diceritakan. Kayaknya nggak diceritain. Rasulullah itu kaya, pedagang. Jadi kalau mau lebih dekat dengan Rasulullah, tiru beliau. Cuma segitu hartanya? Cuma segitu? Hah? Ingat, ayah dan ibu Nabi SAW sudah wafat.
pada waktu beliau usia 25 tahun dan beliau sangat mencintai dan menghormati ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Antum tahu ketika Halimatus Sa'diyah datang, diberikan lagi oleh Nabi 70 ekor unta betina lagi. Konglomerat terbesar itu Rasulullah SAW di masanya. Jangan dibilang miskin. Beliau itu Masya Allah, kelahirannya pun dinanti oleh semua makhluk. Tidak ada celah sedikit pun. Kemarin saya diskusi soal Rasulullah SAW. Saya tanya kepada para hadirin wanita, kebanyakan wanita, coba satu pribadi Nabi jujur, yang mungkin anda merasa coba nggak begitu, gitu. Ayo. Nah, coba satu aja, begitu kan? Begitu? Jangan keluar sampai dengan jam 12. Antum akan mengetahui luar biasa hikmah dan luar biasanya. Tapi ingat, otak kita 571 dong. Otak kita 610 dong. 610 apa? Diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Ini argumentasi orang yang berkata Nabi kita disangka buta huruf. Ya Allah, Nabi kita adalah kelanjutan dari seluruh Nabi dan Rasul. Argumentasi itu di sini. Atau balik lagi. Argumentasi di sini. Ya, Iqra. Coba pada zaman 610, kita udah pindah ke 610 ya. Masih berapa menit lagi jemaah? Saya menyesuaikan biar pas gitu ya, materinya habis, jadi tidak banyak berbunga-bunga. 610 kita udah lewat ya. Kita tadi tahun 571, sekarang tahun 610 ya. Pada tahun 610 Nabi SAW merasa gundah, gelisah. Nabi gegana, gelisah, galau dan merana. Ayo goyang dumang ya. Nabi gelisah, galau dan merana melihat betulan. Coba suratnya itu yang menyatakan Nabi orangnya gelisah, galau dan merana kalau melihat umatnya tersiksa, umatnya lemah, umatnya sesat. Ada kan? Ada apa bunyinya? Silakan. Ya. Ukurannya. Ya. Ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa ala tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Masyaallah. Takbir. 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 Sallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Nabi itu merasa hancur luluh hatinya kalau melihat masyarakatnya sesat. Dan itu yang terjadi bahkan sebelum jadi Rasul. Karena itu Nabi suka berkhalwat di Gua Hira. Nabi berkhalwat, Nabi merenung, berzikir, ya Allah, kenapa umatku kok begini? Sebelumnya Nabi dikenal seorang bangkir. Ini motivasi untuk antum sekalian. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua orang Quraisy titip uangnya pada Nabi Muhammad. Jadi kalau antum berkata, Bank BCA udah ada belum zaman dulu? Bank Mandiri udah ada belum zaman dulu? Ada, namanya Bank Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariah murni tanpa bunga, riba. Karena semua orang titip fulusnya kepada Nabi. Bagaimana dia bisa urut? Berapa ribu sahabat yang titip uangnya di sana? Ribuan. Dan setiap ada masyarakat yang ingin hijrah,
ingin keluar kota, ingin ke Yaman, ingin ke Syam, ingin ke Damaskus, ingin ke Habasyah Ethiopia, semua menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah SAW karena dia kepala pegadaian pertama di dunia. Saya suka kesel mengatakan Nabi begitu, seolah-olah Nabi kita seorang yang bodoh. Nabi itu kaya. Nabi itu pertama kali yang mengangkat derajat wanita itu Rasulullah. Sebelumnya mah jadi barang. Apalagi zaman Romawi. Punya istri 400, 500. Kapan tidurnya ya? Maksudnya istri zaman dulu itu bukan tidur. Tapi dayang-dayang. Ya, dan itu status sosial. Jangan dibayangkan tahun 2015, jangan. Bayangkan dulu tahun ke sana. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang bankir, bukan hanya seorang kepala pegadaian, dia petani yang sukses. Kenapa? Karena dia mengajarkan cara bercocok tanam. Dia mengajarkan stek, dia mengajarkan perkawinan silang antar pohon kurma. Siapa ini? Dia mengajarkan bumi itu bulat. Astronom. Dia mengajarkan bumi rotasi pada para porosnya. Ini Rasulullah, jangan sembarangan. Dan dia sedang bergelisah, galau, merana dalam gua Hira yang sempit dan gelap dan belum ada PLN. Tahu-tahu, malaikat Jibril datang. Kaget nggak? Nah, belum pernah ketemu. Gugup nggak? Kan belum pernah jumpa. Gemeter nggak? Jelas kan belum pernah lihat. Gelisah nggak? Pasti kan belum pernah bertatap muka. Kecuali kalau malaikat Jibril sebelum peristiwa ini sering datang. Begitu datang paling nengok, loh. Gitu dong. Betul. Logika dipakai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam Gua Hira. Malam hari, gelap. Tahu-tahu malaikat Jibril datang. Ini Rasulullah sedang bersalawat. Saya ilustrasikan. Malaikat Jibril datang dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Datang memberi hormat kepada Nabi. Tetap aja Nabi kaget. Tahu-tahu ada orang di situ. Apakah malaikat Jibril membawa Quran dan menyodorkan kepada Nabi? Iqra. Qurannya belum ada, Cong. Benar. Qurannya belum ada. Jadi biar paham, Qurannya tuh belum ada. Quran mah pertama kali ada tahun 1492 dicetak. Ya, mesin cetak aja baru ada tahun 1492 di Jerman, Johannes Gutenberg. Ya. Sebelumnya belum ada. Ya. Jadi Nabi SAW ya didatangi malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bawa apa-apa. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Maka pantas dong Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Sambil menggigil. Ma'ana biqari'in. Maksudnya apa yang mesti gue baca? Apa yang mesti dibaca? Ma'ana biqari'in. Kalau Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, ma'akdir yaqra, ma'akdir yasla, ma'akdir bil lughatil arabiyyah, ma'ana biqari'in, aku tak bisa membaca. Maksudnya tidak ada yang dibaca. Malaikat Jibril malah 2 kali lagi, iqra. Sampai Nabi nggak bisa ngomong lagi. Nabi cuma berkata, ma'akra. Dirangkul lagi, udah tahu menggigil, dirangkul. Iqra. Maka Nabi lebih bergetar lagi dan berkata, ma'akra, saya gak bisa baca. Maksudnya bukan buta huruf. Ma'akra, apa yang mesti gue baca? Kagak ada. Ma'akra, gak ada yang dibaca. Ma'akra, maksudnya harus mengikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jibril melepaskan pelukannya, rangkulannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anta Rasulullah.
Di situ Rasulullah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menjadi khataman nabiyyin, dan itu tidak sama sekali menjadikan dalil dan menggambarkan nabi seorang yang buta huruf. Kenapa? Karena ayat lain Allah mengatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Di situ Allah menggunakan kalimat yatlu yang artinya membaca, tapi yakra juga membaca. Karena itu ada perbedaan. Inilah ketinggian bahasa Arab, tidak pernah bisa disamakan dengan bahasa yang lain di dunia. Kalau membaca pakai lembaran, itu namanya yatlu. Kalau membaca tanpa lembaran, itu namanya yakra. Itu sebabnya perintahnya ikra, bacalah, karena tidak ada lembaran. Jadi apa yang mesti dibaca? Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Jadi Nabi SAW ini orang yang cerdas. Dia bangsawan, darah biru. Bapaknya Abdullah, penguasa. Bapaknya lagi Abdul Muthalib, Raja Quraisy. Top. Bin Abdul Manaf, bin Qusay, top. Semuanya itu bangsawan darah biru. Yang sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Kok dibilang budak? Dibilang keturunan budak dari Hajar. Padahal Hajar anak raja. Hajar itu anak raja Aqabah. Kurang ajar itu orang, belum baca banyak sejarah, udah ngoceh di mana-mana, nulis buku di mana-mana. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah, jangan mau dengan propaganda seperti itu. Nabi kita itu dahsyat. Nabi kita itu mulia, kaya, bangkir, kepala pegadaian, petani, jenderal, pemimpin perang, kepala negara yang sudah bersih, tepat dalam mengelola negara. Kata Rasulullah 3 yang dikelola negara. Air, api, dan kebun. Hadis Baihaqi dan Tirmizi. Air maksudnya air, bumi, laut. Api maksudnya gas, minyak bumi, dan kekayaan terkandung dalamnya. Kebun maksudnya perkebunan dan perhutanan. 3 ini yang Nabi tetapkan harus dikuasai negara. Mana ada orang sekarang punya otak sampai ke situ. Dan itu sama sebenarnya dengan bunyi Undang-Undang Dasar pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dipergunakan adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini pemerintah kita Indonesia tercinta ini khianat kepada Rasulullah. Saya berani mengatakan begitu. Kenapa? Karena amanah Rasulullah. Semua yang ada itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk rakyatnya. Rasulullah menetapkan kalau ada harta di dalam bumi, apakah itu emas, apakah itu freeport, apakah itu tembaga, apakah itu uranium, apakah apapun, itu namanya rikas. Dan Rasulullah menetapkan 20% untuk rakyat itu. Sekarang lihat freeport. Coba lihat freeport. Buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja. Buka saja. Biar rakyat menilai dengan nurani. Buka saja. Yang ketawa udah pernah download tuh. Report jalan. Papa happy. Kita golf report jalan. Papa happy. Kita beli private jet yang bagus. Berapa persen baliknya? Tidak salah saya mengatakan dengan teriak bahwa berkhianat kepada amanah Rasulullah. Itu harus digunakan minimal 20%. Itu amanah Rasulullah. Mana coba? Nanti itu bagian Ustaz guru saya tercinta. Ustaz datang Ustaz, UBN datang deh. Belum? Itu nanti bagian Ustaz Bakhtiar Nasir. Ya, guru saya yang saya muliakan, yang saya cintai lahir batin. Kalau bagian keras-keras teriak biar aneh dah.
Jadi Rasulullah itu menetapkan dengan tertib dan benar, cuman nggak digunakan. Kalau digunakan negeri ini, Masya Allah, 97 miliar barel kita punya, cadangan emasnya unlimited. Coba lihat, ikan kita setahun 6.200 triliun. Coba negeri mana yang punya kayak begitu? Dua iklim sederhana, tembaga terbesar di sini, baja terbaik mutunya di sini. Coba lihat, ada 121 spesies ikan hiu, ada 151 spesies ikan hiu di sini, ada 121 kupu-kupu di sini. Itu belum termasuk kupu-kupu malam. Tembaga terbaik di sini, baja tertinggi mutunya di sini. Coba lihat, tekstil tertinggi mutunya di sini. Ada apa di sini? Timah, tembaga, atau bauksit, semua terbesar di sini. Negeri Jamrut Khatulistiwa, 83% industri plywood dunia dari sini. Coba lihat, 23% uranium dunia dari sini. Coba lihat, 115 juta hektar kita punya hutan kita, 6.200 triliun setahun dari ikan doang. Negeri mana yang kayaknya kayak begini? Tapi kenapa 19 juta orang masih miskin? Hianat yang kedua kepada Nabi. Nabi SAW ketika membawa 50% orang miskin baru ke Madinah, apa yang terjadi? Ingat peristiwa hijrah? Itu 50% orang miskin tiba-tiba datang ke Madinah. Di Madinah orangnya mampu rata-rata. Kedatangan 50% penduduk miskin. Kan jadinya kan miskin separuh kayak separuh. Dalam waktu 1 hari saja Nabi SAW memberantas kemiskinan 1 hari. Bagaimana caranya? Huz min amwalim shadaqatan tahiruhum mutzakihim. Nabi mengambil 1 orang kaya Madinah, Ansor, dipersaudarakan dengan 1 kaum muhajirin dari Mekah. Beres kemiskinan sehari. Indonesia 262 juta rakyatnya, 220 juta musliminnya, 19.600.000 orang miskinnya, tidak pernah beres dari zaman Bung Karno 19 juta, ganti Pak Harto 19 juta, ganti Gus Dur, Habibie 19 juta, ganti Gus Dur 19 juta, ganti Ibu Megawati 19 juta, ganti SBY 19 juta, ganti Jokowi, gue nggak tahu deh. Mungkin nambah yang miskin. Saya bukannya sirik, bukannya dengki, bukan. Saya nggak tahu. Mungkin juga berkurang, mungkin. Mustahil. Insya Allah. Tadi yang mustahil bilang nggak tahu siapa tuh ya. Insya Allah berkurang miskinnya. Tapi yang jelas 19 juta masih miskin dan tidak pernah berhasil membereskannya. Kenapa? Khianat lagi kepada Rasulullah SAW. Kalau amanah Rasulullah dipakai, 1 orang kaya piara 1 orang miskin, ya Allah beres. Apa mesti gue jadi presiden? Kampanye dari sekarang, kampanye. Enggak dicatat lagi ntar sama dia nih. Jamaah sekalian, itulah Rasulullah SAW. Beliau berkata, Iqra. Beliau bukan tidak bisa baca. Beliau juga menggigil, nggak ada PLN, malam gelap. Yang disuruh tuh Iqra, artinya membaca tanpa lembaran. Kalau membaca dengan lembaran, bahasa Arabnya yatlu. Itu sebabnya ayat yang tadi ibu baca, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Artinya Nabi gak buta huruf. Nabi jago baca. Dan Nabi memperkenalkan pena yang pertama kali manusia di dunia, dari Adam sampai saat ini, manusia pertama yang memperkenalkan menulis dengan pena, Nabi Muhammad SAW. Allazi 'allama bil qalam. Kurang cerdas apa Rasulullah? Kok tega-teganya dikatakan demikian? Semua makhluk itu tidak ada yang setara dengan Nabi. Bahkan malaikat. Tidak ada satupun sanggup yang mampu menandingi kemuliaan Nabi SAW. Beliau dinanti bukan main, dinanti oleh semua makhluk di muka bumi ini. Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang yang dinanti kelahirannya oleh semua makhluk.
Biasa. Jadi Nabi SAW kelahirannya itu membuat semua makhluk gembira. Jangankan manusia, hewan aja gembira. Jangankan hewan, malaikat. Pada waktu Rasulullah lahir, tanggal 23 April tahun 571, bumi sedikit goncang. Laut naik. Bulan purnama. Gak ada hari seindah itu. Maka kalau ada orang yang tidak mau bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, bahkan menuduh bid'ah orang yang merayakannya, belajarlah lebih banyak lagi. Kita bukan mengadakan satu ajaran baru. Kita hanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Kenapa nggak boleh? Saya maulid tiap saat, bukan cuma 12 Rabiul Awal. Belum pernah sehari saya tidak baca sejarah Nabi. Artinya belum pernah sehari saya melewati maulid Nabi. Jangan diartikan harus joget-joget, itu bid'ah. Tapi kalau berkumpul di masjid, bercerita sejarah Nabi, kok bid'ah sih? Lah kita sekarang kumpul, kita bicara sejarah Nabi, apa itu bid'ah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi SAW selama hidupnya, contoh nasihat dari Anas bin Malik yang 23 tahun bersama Nabi. Belum pernah tuh Nabi mengatakan kalau Anas salah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Tuh kalau mau lebih dekat dengan Nabi. Wahai para bapak, Nabi itu kalau habis berdagang dan pulang ke rumah. Lalu setelah Nabi pulang ke rumah, Nabi buru-buru mengimami sholat maghrib. Kenapa? Karena langsung Nabi pulang lagi. Ini cerita Aisyah dalam hadis Bukhari. Karena Nabi membantu Aisyah menyiapkan makanan. Bahkan ketika Aisyah menyiapkan makanan, Nabi menyapu rumah. Nabi menyiapkan makanan. Nabi menggelar tempat untuk makan. Nabi menggelar sorbannya, tempat untuk makan. Lalu azan Isya berkumandang, Nabi pulang lagi ke masjid untuk imami. Gak lama balik lagi, membantu mencucikan piring, mencucikan bejana-bejana, mencucikan baskom, mencucikan gelas tempat makan. Indah sekali. Kalau pulang dari mana-mana, Nabi suka disediakan minum oleh Aisyah. Dan Nabi menghabiskannya? Tidak. Nabi hanya separuh minumnya. Kenapa? Karena Aisyah sangat suka minum bekas Rasulullah. Aisyah sangat suka sekali. Betapa indahnya rumah tangga itu. Satu ketika Nabi langsung minum semua. Biasanya kan teh atau kopi, gahwa ada dari zaman dahulu. Kasih gula, Nabi suka minum itu. Air putih, kasih madu, Nabi suka minum itu. Satu ketika habis dari pulang, Nabi langsung minum semua tanpa menyisakan sedikit pun. Aisyah gelisah. Kenapa Nabi nggak sisakan buat saya? Biasanya sisain. Aisyah murung, tumben Nabi begini sama saya. Rupanya masih ada sedikit sebelum dicuci. Aisyah minum. Ternyata sangat asin. Aisyah salah memasukkan gula. Aisyah memasukkan garam. Anda tahu kenapa Aisyah memasukkan garam? Aisyah lupa, salah taruh. Langsung merah padam wajahnya. Dan dia bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, airnya gimana? Tumben enak sekali dan saya habiskan. Dia nggak mau nyinggung perasaan istrinya. Pak, bisa kita begitu? Dari jauh capek, aus. Kalau kita bagaimana? Begitu minum nih istri kita, wah, sembur sekalian.
Nabi nggak begitu. Supaya tidak tersinggung, Nabi sikat, Nabi tenggak semuanya, habis semuanya. Enak. Nabi nggak bilang apa-apa. Baru Aisyah bersimpuh di hadapan Rasulullah. Maafkan istrimu ya Rasulullah. Maafkan. Apa kata Nabi? Maafkan juga, saya habiskan. Kalau mau lebih dekat dengan Rasul, lihat yang begitu. Lihat. Bapak-bapak ibu, bapak-bapak sekalian, apakah kita sanggup seperti itu kepada Nabi, kepada istri kita? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kita pantas nggak kita minta maaf sama istri? Pantas, Pak. Jangan malu, bilang maafkan Papa. Saya tidak mau melanjutkan ceramah ini sampai Bapak ambil handphone dan SMS ke istrinya, maafkan Papa. Saya tidak mau melanjutkan karena sudah berapa kali kita dengar ceramah. Udah berapa sering kita dengar ceramah? Bagus nggak? Bagus. Hebat nggak? Hebat. Coba contoh. Ambil handphonemu, SMS istrimu dan katakan, "Tuh," atau biasanya manggil istri nama atau ma atau apa? Bilang gini, "Mama, maafin Papa selama ini." Ibu-ibu, sebentar lagi nantikan sesuatu yang tak terduga. Selama ini kita kurang mendengar. Padahal wanita itu senangnya didengar. Rasulullah kalau diajak bicara sama istrinya, dia putar seluruh tubuhnya, seluruh dadanya, dia putar berhadapan dengan Nabi, dengan Aisyah, dengan istrinya. Kita enggak. Begitu istri cerita, kayaknya udah pernah lo ceritain waktu ini, udah pernah nih. Kenapa sih tidur lagi? Sakit hatinya wanita begitu, Pak. Pak, walaupun Pak, dia istri kita sudah cerita yang ketiga kali, tetap Bapak, oh, ya ampun. Kalau istrinya berkata, kamu udah pernah diceritain. Iya, saya setiap kamu cerita, ada lagi inspirasi baru. Dan kalau istrimu menangis, jangan katakan, nangis itu tidak menyelesaikan masalah. No. Jangan pernah katakan itu. Suami yang hebat itu bukan menyuruh istrinya berhenti menangis, tapi menyediakan tempat paling nyaman untuk istrinya menangis. Itu, Pak. Jadi kalau dia menangis, berikan tempat yang paling nyaman, tersembunyi, berdua, dan berikan bahumu. Semprot dulu obat ketek. Berikan bahumu. Kalau Bapak tidak mau mendengar, jangan salahkan istri Bapak akan bercerita pada orang yang lain. Kalau Bapak tidak memberikan bahu, jangan salahkan pasangan Anda akan mencari bahu yang lain. Nabi SAW indahnya begitu, Pak. Udah terima? Udah kirim? Lihat jawabannya, coba lihat. Saya pernah survei untuk keharmonisan rumah tangga, saya pernah survei, bapak-bapaknya saya suruh begitu. Sampai saya tantang, saya tidak mau melanjutkan sebelum Bapak SMS. Akhirnya SMS semua, jawabannya macam-macam, Bu. Maafin Papa selama ini. Jawabannya, habis ngapain kamu? Ada lagi yang jawabannya, kamu salah SMS ya. Dan saya merasa menyesal. Ada juga jawabannya begini, tuh kan selama ini saya juga udah curiga, cerai kita. Itu tanda rumah tangganya ada masalah. Kok minta maaf begitu aja kok nggak ada masalah gitu loh. Sama aja, maafin Papa ya, iya, Mama juga salah, maaf ya, gitu beres gitu kan. Iya kan, itu dia.
Enggak, saya mau tantang Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, saya mau tantang. Kenapa? Karena kita tidak sanggup berperilaku dan berbudi pekerti semulia, seindah, seagung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita layak minta maaf. Dan coba kapan bapak-bapak ini minta maaf terakhir sama istri? Kapan? Paling lebaran. Itu pun sok jual mahal. Kalau dia belum duluan gak mau gua. Betul? Ya Allah, nggak ada contoh-contoh Nabi kayak begitu, nggak ada. Bahkan cerita klasik yang kita dengar, Nabi pernah ketiduran di luar. Kenapa? Aisyah nggak bangun dan Nabi tidak menggedor. Iya kan, nggak menggedor, nggak dor, kagak. Kita telepon nggak, SMS nggak, WhatsApp nggak bangun juga, kirim nggak bangun juga, gedor gitu. Woi mati lo. Rasulullah kagak, dia tertidur di luar, di halaman rumahnya. Begitu tahajud datang, Aisyah lihat kagak ada Rasulullah di sampingnya. Dia keluar, ternyata tidur, nangis beliau, maafkan aku, tidak, aku yang minta maaf, aku takut mengganggu tidurmu. Indah banget sih, ini kalau mau lebih dekat dengan Rasul. Ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, dan ini masyarakat Quraisy. Ketika tadi Mi'raj ya. Tadi wahyu ya. Tadi wahyu datang, lalu kemudian masyarakat Quraisy menolak. Siapa dia? Enak aja menyuruh kita ikut taat. Udah datang kan? Oke. Tanya dia. Enak aja, siapa dia? Kok mau-maunya kita dengan dia? Ditolak. Kenapa? Karena Nabi mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu bahasa yang luar biasa. Itu dahsyat. Itu kan cuma sekedar kata La ilaha illallah. Woi, masyarakat Quraisy tahu implikasinya, akan mengganggu hartanya, akan mengganggu barang-barangnya, akan mengganggu dagangannya, akan mengganggu kekuasaannya. Karena itu nggak bisa ngomong itu. Akhirnya Nabi ubah strategi. Nabi ya hanya kepada lingkungan keluarganya. Maaf, ada keluarganya mana? Oh ya, oke, ini dulu ya. Nabi menolak masyarakat Quraisy. Lalu Nabi dakwah di kalangan keluarganya dulu. Dan sebelum Nabi ke sini, Nabi dakwah dulu dengan satu orang yang paling mulia, satu orang yang paling dekat dengan Nabi. Satu orang laki-laki yang paling akrab sama Nabi. Satu orang yang Allah katakan dalam surat Taubah 40, ashabi, sahabatnya kata Allah. Mustahil dia akan berbuat salah di kemudian hari kalau Allah mengatakannya sahabatnya. Mustahil Allah katakan dia orang yang mendapat pahala yang berlimpah. Surat Al-A'la kan buat beliau. Kalau dia salah di belakang hari. Sahabat satu-satunya yang paling dekat dengan Nabi, ya, yang paling pertama di luar keluarga ya. Yang pertama di luar keluarga saya katakan. Yang paling akrab dengan Nabi, yang masa mudanya bersama Nabi, dari umur Nabi 12 tahun, dia 10 tahun, itu udah bersama-sama dengan Rasulullah. Pada waktu Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, dia juga di gua yang lain. Tak lain tak bukan, sebelum masyarakat Quraisy menolaknya, Nabi dakwah dulu pertama kali dengan yang mulia Khadijah. Dan Khadijah langsung sami'na wa ata'na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Khadijah. Lalu Nabi berdakwah dengan anak-anaknya, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah dan Fatimah. Fatimah masih orok. Nabi dakwah dan mereka semua salat. Ketika sedang sholat, yang mulia Ali bin Abi Thalib masuk, umurnya 9 tahun. Atau 7 tahun, kata sejarah, ada juga yang bilang 9 tahun. Masuk. Lagi ngapain? Anak kecil kan? Bayangin anak kecil dong. 7 tahun atau 9 tahun. Tengah-tengahnya ambil Adil 8 tahun. Lagi pahit. Betul nggak sih saya ngomong? Benar? Kok pada ketawa? Kan umur 8 tahun. Betul?
Lagi ngapain? Nabi 40 lagi salat, menyembah kepada Allah yang satu. Oh, siapa dia? Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan semua makhluk. Saya juga 8 tahun kan. Saya juga mau. Jangan minta izin sama ayahmu dulu. Hei, Muhammad, kan masih kecil belum tahu. Tadi kamu bilang Tuhan itu pencipta semesta. Ya betul. Tuhan menciptakan aku. Ya betul. Tuhan menciptakan aku, izin sama bapakku enggak? Enggak. Kalau gitu aku mau beribadah kepadanya, kenapa mesti izin sama bapakku? Tuh, memang cerdas luar biasa. Ali bin Abi Thalib, top, cerdas, mulia. Kita mencintai semua sahabat. Ingat, Islam dibangun 2 pondasi. Pondasi pertama Ahlul Bait. Pondasi kedua sahabat. Yang mengganggu salah satu, runtuh. Yang mencintai salah satu saja, runtuh. Mau nggak mau, suka nggak suka, begitu. Karena Islam memenangkan peperangan dengan Ahlul Bait dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Lagi pula sahabat-sahabat Nabi yang mulia sudah divonis oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Allah redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Beres. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dakwah kepada keluarga udah beres, ya, 3 orang wanita, 1 orang wanita masih bayi yang mulia, Fatimah Zahra, dan yang anak kecil yang cerdas ini Ali bin Abi Thalib dengan ibu yang mulia Sayyidatina Al-Khadijah Al-Kubra. Nabi memimpin sholat. Habis itu Nabi keluar. Siapa yang Nabi cari? Siapa yang Nabi cari? Yang bareng-bareng. Siapa yang Nabi cari? Laki-laki belum kedengaran. Biar kita kemuliaan dia terasa dalam hati kita. Siapa yang Rasulullah cari pertama kali? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar, kata Nabi apa? Aku menawarkan Islam kepada semuanya. Semua bertanya kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi dan Abu Bakar adalah 2 yang tidak pernah terpisahkan. Namun sayang disayang, Nabi hanya mendapatkan dukungan dari Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, lalu mengajak Abdurrahman bin Auf, lalu Utsman mengajak Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Jadilah 5 top markotop. Waktu 5 top markotop ini datang Ahlul Madinah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berenamlah mereka memulai dakwahnya. Lalu tak lama Ammar bin Yasir masuk Islam. Lalu Bilal bin Rabah masuk Islam. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Lalu Salman Al-Farisi masuk Islam. Inilah 10 sahabat utama yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dakwahnya mulai banyak. Akhirnya banyak budak yang masuk Islam. Nabi mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para budak yang masuk Islam. Abu Bakar Siddiq menghabiskan hartanya untuk untuk membebaskan budak-budak yang masuk Islam. Coba lihat, 2 sahabat ini, 2 ini nggak pisah, nggak pernah terjauhkan, nggak pernah terpisahkan. Ya, kalau mau lebih dekat dengan Rasul, lihat ar-rijal haula Rasul, lihat teman-temannya, lihat sahabat-sahabatnya. Saya sarankan habis ini datang ke toko buku. Cari buku 60 karakteristik sahabat Nabi. Karangan Khalid Muhammad Khalid. Penerbitnya Bulan Bintang. Atau penerbit manapun deh. Ya. Nah, cari coba. Penerbit yang mana terserah silahkan ya. Coba cari. Ya. 60 karakteristik Nabi. 60 karakteristik sahabat Nabi. Judul bahasa Arabnya Ar-Rijal Haular Rasul. Baca di sana. Antum akan lebih dekat dengan Rasulullah ketika membaca perilaku orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimulakan Allah, ala kulli hal ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkucilkan dan para sahabatnya diisolasi. Halo, isolasi ini bukan isolasi yang awal. Isolasi yang terakhir tidak juga. Isolasi yang terus-menerus jawabannya. Islam pertama kali diisolasi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Ahlul Yahud.
Kapan? 930 sebelum Masehi. Kapan itu? Ketika wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini suka orang melakukan distorsi sejarah yang ngawur. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau cerita begini. Benar nggak Nabi Muhammad yang bawa Islam? Bapak-bapak, saya tanya. Benar nggak Nabi yang bawa Islam? Jamaah, antum cuma jawab benar atau salah. Benar tidak Nabi Muhammad yang bawa Islam? Benar, salah. Ibu-ibu kompak nggak? Benar atau salah Nabi Muhammad yang bawa Islam? Oke, sekarang kita main tes-tesan ya. Tes-tesan ya. Ada soal anak SD. Anak SD kelas 2 atau kelas 3. Soalnya begini. 1. Dulu Tuhan pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk umat beragama A. Yahudi, B. Nasrani, C. Islam. Yang benar apa? Nabi Musa dapat Taurat untuk umat beragama. Soal nomor 2. Allah pernah turunkan Injil kepada Nabi Isa untuk umat beragama A. Yahudi, B. Nasrani, C. Islam. Islam. Tapi belakangan Nasrani. Allah pernah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk umat beragama A. Yahudi, B. Nasrani, C. Islam. Soal nomor 4. Islam dibawa atau lahir oleh Nabi Muhammad SAW. Benar, salah? Ini kalau begini yang bikin saya sedih banget nih. Jawabnya kompak, tapi belakangan kayaknya ragu-ragu begitu. Kayaknya ragu-ragu. Bapak Ibu, Bu, Pak, jangan pernah dengerin, jangan pernah terima, jangan pernah percaya sama orang-orang yang berkata agama Ibrahim itu agama Hanif, agama Tauhid. Itu bagian dari pengkaburan makna, bagian dari manipulasi kata, bagian dari untuk mengatakan ada agama-agama samawi, padahal tidak ada. Mana ada agama samawi? Agama samawi itu Yahudi dari Tuhan, Nasrani dari Tuhan, Islam dari Tuhan, sumbernya Ibrahim. Bilangin pa le lo. Ada mic. Ada yang punya Quran. Ibrahim itu bukan agama tauhid, walaupun bertauhid, karena tidak ada nama agama tauhid. Ada KTP nama Siti Romlah, agama Hanif. Nggak ada. Coba buka surat 22 ayat 78. 2278. Yang keras, baca artinya aja cukup. Silakan, boleh.
Cie. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Takbir. Allah Takbir. Takbir. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin agama bapakmu Ibrahim dan dia Allah telah menamai kalian orang-orang Islam sejak dahulu. Kurang ajar banget sih orang yang berkata Islam dibawa Nabi Muhammad seolah-olah nabi-nabi yang lain bukan Islam. Ibu aja di depan yang jawab, yang lain mah. Ibrahim itu membawa Islam, bahkan surat Al-Baqarah 140. Coba, itu bikin Allah bertanya. Aneh banget sih kata Allah. Al-Baqarah 140 coba. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat kanu hudan aw nasara? Aneh kata Allah. Kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucu Yahudi dan Nasrani. Aneh. Betul? Al-Baqarah 140. Allah katakan sampai aneh banget sih kalian. Mana ada Allah menurunkan itu? Mana ada Musa itu Yahudi? Mana ada Isa itu Nasrani? Mana ada? Aneh. Itu nggak ngerti itu dari mana. Kalau bukan dari orientalis, kalau bukan dari propaganda. Aneh. Coba lihat surat dijawab oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 84, 64, 67, Al-Baqarah 132, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 124, Ali Imran 84, Ali Imran 85. Waktunya sempit. Anda baca direkam langsung dilihat sama aja. Ya udah buka Baqarah 132 deh. Ayo Baqarah 132 coba contoh. Tadi Ali Imran itu maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tapi beliau itu orangnya hanif yang lurus lagi muslim. Al-Baqarah 132. Wa wasabiya Ibrahim wa banihi wa Yaqub. Innallaha safalakumudin fala tamutunna illa wa antum. Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata Ibrahim kepada dua anaknya. Siapa anaknya? Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Jadi Ibrahim alaihissalam, ya ketika beliau punya anak Ismail dari ibunya Hajar, orang Arab Mesir asli, itu melahirkan bangsa Arab. Dan Ibrahim ketika menikahi Sarah, punya anak Ishak, lahir asli orang Yerusalem, Yahudi, lahir suku Yahudi. Jadi Ibrahim ini membawai suku Arab dan suku Yahudi. Baik suku Arab maupun suku Yahudi agamanya Islam. Itu dalilnya barusan. Yahudi bukan agama, suku. Nah, ya, jadi jamaah sekalian, bukan agama, nanti bermetamorfosa menjadi agama ketika Nabi Sulaiman wafat. Dan di situ juga disebut Yakub. Berarti anak-anak Yakub juga. Anak Yakub 12, Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser, Nasir, Benyamin dan Yusuf. Yusuf dan Benyamin. Itu anak-anak Yakub. Semuanya juga muslim. Anak Yakub itu 12 dari 4 istri. Pertama istrinya namanya Leah. Dari Leah punya anak 6. Ruben, Simon, Levi. Dari Levi 1420 sebelum Masehi lahir Nabi Musa. Dari Yuda nanti 930 bikin agama baru. Yahuda. Ya. Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar dan Zebulun. Nih 6. Istri kedua Bilha. Bilha punya anak 2, Gad dan Aser. Istri ketiga Zilpa. Zilpa punya 2 anak, Dan dan Naftali. Istri keempat Rachel, punya anak 2, Yusuf dan Benyamin. Kalau ada yang mengatakan Benyamin dan Ida Royani, bid'ah.
Benyamin doang. Nah, 12 suku ini berkembang ketika Yusuf menjadi bendaharawan di Mesir. Gitu. Jadi Ibrahim lahirnya tahun 1978 sebelum Masehi. Lalu kemudian 88 tahun kemudian atau tahun 1882 lahir Nabi Allah Ismail. Isma itu bahasa Ibrani artinya sami' bahasa Arab, mendengar bahasa Indonesia. Jadi Ismail Tuhan mendengar. Kenapa? Karena Ibrahim minta anak terus. Tuhan mendengar jawabannya, maka dikasih nama Ismail. 1882 lahirnya. Lalu kemudian dengan Hajar, Ismail dan Hajar dibawa oleh Ibrahim ke Mekah. Betul? Sampai di Mekah ditinggal. Ini yang akan nanti keturunan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya katakan nanti ada hubungannya di satu sisi Ibrahim alaihissalam kembali ke Hebron, tempat di mana dia berjumpa dengan Sarah dan belum punya anak. Masih Ismail doang satu. Sampai dia kembali lagi ke Mekah untuk menyembelih Ismail yang ternyata Allah ganti dengan seekor domba usianya 14 tahun atau bertepatan dengan tahun 1878 sebelum Masehi. 1878 sebelum Masehi atau Ibrahim pas berusia 99 tahun, Ibrahim kembali ke Hebron. Dan ketika Ibrahim kembali ke Hebron, tahu-tahu Sarah bilang sama Ibrahim, "Papa, mama hamil." Ya Sarah bilang begitu. Antum kok ketawa? Begitu juga Ibrahim. Dalam surat Fusilat kan diabadikan yadhakuna. Ibrahim itu tertawa melihat Sarah ngaku begitu. Hahaha, nggak mungkin gitu kan. Hamil masa iya 73 tahun hamil. Bener swear gitu kan. Nah, yadhakuna Ibrahim tertawa. Nah, ketika Ibrahim tertawa dalam bahasa Arab dhahik. Yadhakuna. Ibrahim itu yadhakuna, tertawa. Dalam bahasa Ibrani, tertawa itu Tuhan tertawa itu Ishaqil. Ishaq itu Tuhan tertawa. Ishaqil Tuhan tertawa. Ismail Tuhan mendengar. Lalu kemudian Ishaq punya anak, namanya siapa? Yakub, Esau, itu anak-anak Ishaq. Dari istrinya yang bernama Rachel, kalau kata Yahudi, Rebeka, kata Nasrani, Ribekoh, kata Islam. Nah, Ishak ini punya anak Yakub. Yakub ini Israel, Tuhan berjalan Isra, Mi'raj naik Isra. Kenapa dikatakan? Ya karena Yakub orangnya nomaden dan dia tidak akur sama Esau, dia ribut sama Esau, bertengkar sehingga dia memilih memisahkan diri dari keluarganya yang namanya Esau. Maka Yakub berjumpa dengan paman yang bernama Laban. Laban punya anaknya cantik namanya Rachel, dilamar sama Yakub. Malam hari bukan Rachel yang menikah, ternyata Leah. Karena adat Yahudi mengatakan kakaknya dulu yang nikah, baru adiknya. Yakub pernah tertipu, tidak, tapi dia setia kepada Leah dan dia disuruh mengembala domba 7 hari dulu, ada yang bilang 40, baru boleh menikahi Rachel. Maka menikahi Rachel. Dari Leah punya anak 6. Itulah 12 suku Yakub, 12 suku Israel. Ismail, Samuel, Ismail. Ishakil, Ishak, Isaac, Iskak, Ishak, sama dia juga. Jangan beda nama doang. Ibrahim kata kita, Abraham kata Nasrani, Afram kata Yahudi, Brahman kata Hindu, sama dia juga. Orang Tanah Abang manggilnya Boim. Boim. Sama dia juga. Nah, saya mau cerita isolasi nih. Larinya ke sana. Jadi jamaah sekalian, isolasi kepada orang beriman ada pada dari zaman Israel. Lalu kemudian 12 suku ini, suku Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. 12 suku ini hebat, jaya. Sampai Yusuf meninggal tahun 1738 sebelum Masehi. Lalu kemudian digantikan oleh Nabi Musa 1420 sebelum Masehi. Nabi Musa memimpin 12 suku ini. Lalu kemudian Nabi Musa wafat. Harun dulu ya, Harun terus Musa wafat. Lalu kemudian mereka tidak punya raja. Ketika mereka tidak punya raja, Allah bangkitkan raja Tolut. Al-Baqarah 247. Al-Baqarah 247. Mik sampai di mana? Mik sampai di mana? Mik, baca lagi. Al-Baqarah 247 bilang apa? Silakan. Masih boleh?
Al-Baqarah 247. Silakan yang lebih dulu. Silakan. Mik kasih. Al-Baqarah 247. Dengarkan ini. Awal mula pembantaian. Dengarkan. Awal mula isolasi kepada orang beriman. Dengarkan. Mereka berkata kepada mereka. Deketan lagi, Bu. Deketin lagi ininya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Taulut menjadi rajamu. Allah mengangkat Talut sebagai rajamu. Kejadiannya tahun 1028 sebelum Masehi. Terus Mereka menjawab, mereka orang-orang Israel, pemuka Israel, pemimpin dari 12 suku ini, kepala sukunya berkata, apa Bu? bagaimana Taulut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu. Kerajaan, ya, kekuasaan. Terus Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. kekayaan. Tuh, lihat. Dah, Bu, cukup dulu ya waktunya. Jadi, orang Yahudi tidak rela atas keputusan Allah mengangkat Talut sebagai raja Israel. Kenapa dia? Bisa hilang dong kekuasaan dan harta. Jadi motifnya kekuasaan dan harta. Tapi dia nggak berani ngelawan Talut karena kuasa. Lalu kemudian Talut kan punya anak namanya Yonatan. Anak kedua perempuan namanya Mikhal. Nah, kejadian itu Allah mengujinya dengan mendatangkan seorang raksasa yang besar sekali namanya Jalut. Lalu bertarung dengan anaknya. Dengan siapa? Tidak, dengan orang di luar anaknya yang namanya Daud. Itulah cerita David and Goliath. Ya. Lalu kemudian David alias Daud memenangkan pertarungan itu. Diselepet jidatnya, cetok, pakai teng, kena jatuh dituncap, mati Jalut. Nah, Talut mengangkat si David ini alias Daud sebagai mantu dengan menikahkan Daud dengan Mikhal anaknya. Tahun berapa ya nikah antara Daud dengan Mikhal? Nggak tahu, nggak diundang ente. Tahun 1010 sebelum Masehi. Daud menikahi Mikhal, sekaligus akhirnya mendapatkan kerajaan, sekaligus mendapatkan Zabur, sekaligus menjadi rasul, sekaligus bisa melemahkan besi dan sebagainya. Kuat nggak tuh? Kuat nggak? Kuat, sehingga orang Yahudi kagak berani ngelawan. Ya, nggak berani ngelawan, nggak berani berontak. Daud keren, gila loh. Gitu. Lalu Daud wafat, digantikan oleh siapa kerajaan berikutnya? Sulaiman. Apalagi Sulaiman, angin aja tunduk. Nggak berani. Begitu ceritanya. Tapi wasiat Talut, kalau gue mati, Daud yang gantikan. Wasiat Daud, kalau gue mati, Sulaiman yang gantikan. Dan Sulaiman belum sempat digantikan oleh siapapun, kecuali tongkatnya yang habis dimakan rayap. Itulah kesempatan bagi orang Yahudi membuat agama baru di dunia ini, namanya agama Yahudi, dan langsung mengisolasi orang Muslim. Begitu ceritanya. Kenapa saya bilang ini kapan? Ini terjadi setiap masa. Umat Islam diisolasi. Siapa umat Islam? Ya umat Islam itu loh. Pengikut siapa? Pengikut Ibrahim, Musa, Zulkifli, Daud, semuanya pengikutnya itu Muslim. Al-Baqarah, Ali Imran 84. Ketong kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyaqbal minhu wa huwa minal khasirin. Artinya, tadi lo, itu terjemahannya depak bukan? Depak bukan? Depak. Bukan. Kalau depak mah jangan. Depak. Ya, depak. Ya udah enggak apa-apa deh. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim. Terus.
Ismail, terus Ishak, Yakub, dan anak dan anak cucunya. cucunya. Sebenarnya udah cukup ini. Ini mewakili semua nabi, tapi Allah masih sebut lagi siapa? Dan apa yang diberikan kepada Musa? Apa yang diberikan kepada Musa? Ibu pegang situ, stop, pegang situ. Ibu yang lain, bapak yang lain, pegang Musa kan? Musa, pegang surat Yunus. Ayat surat Musa surat ya Yunus ayat yang ke 84. 1084. Musa ya, Musa 1084. Ya. Berkatalah Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Jika kamu benar-benar orang muslim, in kuntum muslimin. Wa ma utiya Musa, apa yang diberikan kepada Musa yaitu agama Islam. Terus Bu, Isa dan para nabi. dan Isa 61 ayat 6. Surat Shaf ayat 6. Apa yang dibawa Isa? 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada Islam? Paham Bu? Paham? Musa disebut oleh Allah padahal Musa in kuntum muslimin. Isa disebut oleh Allah wa huwa yud'a ilal Islam. Lalu berikutnya wan nabiyuna min rabbihim. Musa Isa diulang. Musa, Isa dan para nabi dan Tuhan mereka. Dan para nabi wan nabiyuna min rabbihim disebut oleh Allah dan seluruh nabi-nabi. Terus Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di la antara nufariqu mereka. baina ahadin minhum. Maknanya dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir mengatakan la nufariqu baina ahadin itu artinya apa? Artinya ayat berikutnya wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang muslim. Ayat berikutnya apa nih, Mak? Dan barang siapa? Dan barang siapa mencari agama selain Islam, Kurang jelas apa? Tuntas, jelas sekali. Semua nabi muslim. Tidak ada keraguan sedikit pun. Semua nabi sholat. Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nabi Musa 40 waktu. Penasaran? Bu, masih pegang Quran? Masih pegang 1955. Contoh satu ayat aja, 1955. Enak juga ada asisten. ...54 dulu sedikit depan. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Dengar nggak? Contoh. Semua nabi sholat, semua nabi zakat, semua nabi puasa. Kalau itu mah, ente udah apa ayatnya pasti. Ya udah namanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alaikum qabla tahun. Apalnya itu doang, gacoan. Ayolah beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi semua nabi sholat, semua nabi zakat, semua nabi puasa, karena semua nabi menjalankan rukun Islam. Ibu masih pegang 61 tadi. Di 61 ayat 5 itu Nabi Musa berkata, aku Rasulullah. 61 Shaf ayat yang kelima, Nabi Isa berkata, aku Rasulullah. Ibrahim juga, aku Rasulullah. Loh, semua Nabi Rasulullah dong. Benar di masanya. Sehingga pada zaman Ibrahim syahadatnya, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Pada masa Yakub, la ilaha illallah, Yakub Rasulullah. Karena Ibrahim wafat ketika Yakub umur 15 tahun. Pada masa Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Pada masa Isa, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Pada masa Nabi kita Muhammad, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita bagian dari mereka semua. Takbir.
kita bagian dari mereka semua. Kita syahadat. Dan syahadat kita nggak pakai yang lain-lain. Cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Kagak pakai ali waliullah. Ada orang di luar sana yang ngaku-ngaku Syiah pakai syahadatnya begitu. Dan tambah lagi, wala anatullah ala Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Hafsah. Wow, kata orang Syiah yang pura-pura baik ini, kami nggak begitu. Alhamdulillah kalau nggak begitu. Benerin tuh orang yang ngomong begitu. Jangan benerin kita. Ya, jangan benerin kita. Benerin dia. Ya, yang syaratnya nambah-nambah. Kita mah nggak usah. Ya Syiah. Ya, tuh yang jawab dia tuh betul. Kan? Keteplasan kan? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan kembali kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah kalian dimuliakan Allah, itulah dan itulah. Lalu Sulaiman wafat. Ketika Nabi Sulaiman wafat tahun 930, baru disitulah ya tercipta agama Yahudi. Dan kemudian apa? Mengisolasi orang beriman. Buktinya setelah Sulaiman wafat, Zakaria disikat, digergaji, Yahya dipotong, Nabi Isa atau Yesus katanya disalib. Padahal kan tidak. La kita salabuhu. Inilah sebabnya. Dan itu berlangsung terus. Ketika Isa wafat tahun 33, kemudian mereka Yahudi berkuasa. Pada zaman pemerintahan Dikyanus, 7 orang Ashabul Kahfi diumpetin 249 Masehi. Itu kenapa diisolasi? Karena sholat, karena beriman kepada Allah. 300 atau 309 tahun kemudian bangun tahun 559 itu bangun. Lalu kemudian apa? Diisolasi sampai kemudian sebelumnya tahun 324 diisolasi kembali. 325 bikin Konsili Nisea dan membuat agama baru yang namanya Nasrani dan mencungkil mata orang yang sholat. Karena dari dulu orang sholat itu mencungkil mata, diisolasi. Bahkan tahun 326 Yahudi bikin undang-undang mensalib orang yang sholat, diisolasi. Jadi jamaah sekalian, akhir kalam, karena ya akhir kalam. Jadi begini, setelah diisolasi orang beriman, Nabi memulai perjalanan hijrah. Lalu kemudian 2 bulan selama perjalanan Rasulullah SAW. Sementara di Mekah dihancurkan. Ya, lalu kemudian apa? Nabi dan Abu Bakar tuh, ya, iz yaqulu li sahibihi. Disebut sahabat. Kurang ajar banget sih mengkafirkan Abu Bakar Siddiq. Allah menyebutnya sahabat. Ya Taubah 40. Lalu kemudian apa? Nabi dan Abu Bakar Siddiq. 2 sahabat ini kemudian Masya Allah selamat dalam perjalanan antara hidup dan mati. Nabi percaya sama Abu Bakar Siddiq, jadi gandeng berdua Abu Bakar Siddiq. Maka tibalah Nabi di Madinah, disambut oleh masyarakat. Nusul 27, 10 hari menunggu kekasih, 13 hari lewat kecemasan. Nabi dan Abu Bakar kemana? Kata para sahabat Nabi. Masa terindah datang, 2 titik tampak, 2 titik ini tampak. Ternyata dialah Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Disambut kekasih terindah. Sukacita semuanya menyambut kecintaan Nabi. Awal penetapan kebangkitan. Apa bu? Bad alaina min taniyatil wada wajab mada'a lillahi. Mau dengar lagunya? Mau dengar? Pembangunan pusat perjuangan dan Masjid Nabi sebagai pusat. Kita dengar ya. Kita mau dengar lagu aslinya. Baik, jamaah sekalian, jadi peristiwa ini bakal dinanti oleh semua sahabat-sahabat Nabi sampai akhirnya apa? 2 titik itu kelihatan.
Demikian jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya memberikan pengantar saja atas mau guru saya yang saya cintai. Dan inilah kemudian membangun masyarakat madani, ada 18 yang Nabi tetapkan. Akhir kalam, tolong kita baca sama-sama. Ini adalah piagam Madinah yang Nabi tetapkan, merupakan piagam terindah yang pernah dibuat. Lihat, satu, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Nggak ada yang Arab, nggak ada yang Ajam, nggak ada yang Melayu, nggak ada semuanya tanpa mengenal perbedaan, akan tapi hanya orang muslim. Persamaan hak dan kewajiban. Nomor 3, gotong royong segala hal. Nomor 4, kompak dalam menentukan hubungan. Nomor 5, membangun masyarakat. Nomor 6, melawan musuh yang memusuhi negara. Nomor 7, melindungi setiap warga negara. Nomor 8, umat yang di luar Islam melaksanakan agamanya bebas, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Nomor 9, umat Islam yang di luar Islam itu membiayai negara dengan pajak. Umat Islam yang membayar pajak. Non-muslim membantu memikul biaya negara. Umat di luar Islam saling bantu dengan umat Islam melindungi negara ancaman musuh. Ini piagam Madinah. Ini yang Nabi tetapkan. 18 sebuah motivasi perubahan yang mesti dipegang oleh orang Indonesia, oleh pemerintah Indonesia yang sudah mulai mengkhianati Nabi SAW. Akhirnya kalau kita mau sholat, kita mesti pakai air. Kalau airnya kagak ada, baru pakai wudu, pakai apa? Tayamum wudunya. Nah, saya ini ibaratnya tayamum pakai debu. Airnya udah datang. Kita dengarkan air yang benar. Ustaz Bakhtiar Nasir. Tafadhal Ustaz, tafadhal Ustaz. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.